Seharusnya ketika data terdistribusi normal, garis tengah ini juga masih berada di tengah-tengah, bukan berada di bawah seperti ini. Video ini dipersembahkan oleh youneliti.com, menyediakan jasa untuk kebutuhan penelitian Anda. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adin Kurnia Putri dari Yuk Neliti, mari meneliti dengan hati. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas data. Nah, itu apa sih uji normalitas data ya? Kita akan diskusikan. Nah, uji normalitas data itu untuk melihat apakah sebaran data yang kita peroleh dari responden yang kita udah ambil di lapangan itu apakah sudah terdistribusi dengan normal begitu. Jadi istilahnya sebaran datanya itu sudah terdistribusi dengan normal, dan tentu saja apakah itu juga berasal dari populasi yang normal. Nah, ini uji normalitas data ini salah satunya juga bisa menggunakan chi-square. Itu nanti kita juga bisa menggunakan SPSS. Nanti ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menghitung atau menguji normalitas data menggunakan SPSS. Oke, jadi untuk menguji normalitas data dari hasil penelitian kita, yang bisa kita lakukan adalah kita perlu pertama kali adalah menginput hasilnya. Tentu saja di sini bisa saya contohkan ada sekitar kurang lebih 270 data yang sudah masuk di dalam riset ini. Misalnya saya contohnya seperti ini. Nah, tentu saja kita bisa lihat hasilnya dari 270, dan variabel view tentu saja sebelumnya sudah diisi ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat apakah data ini tersebar atau terdistribusi secara normal atau tidak. Mengapa itu diperlukan? Karena kaitannya dengan uji statistik yang kita gunakan. Ketika itu data merupakan terdistribusi normal, kita bisa menggunakan statistik parametrik. Tapi jika tidak, maka kita perlu menggunakan statistik non parametrik seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini kita bisa lihat, klik analyze, kemudian deskriptif statistik. Selanjutnya kita klik explore di sini. Nah, di sini saya contohkan misalkan untuk memasukkan, saya ingin melihat data yang khusus misalkan kaitannya dengan variabel pertama yang saya gunakan. Jadi di sini misalkan kaitan dengan penggunaan website YNFI, saya masukkan di situ. Kemudian diklik plot di sini. Nah, di sini kita perlu klik untuk faktor level together. Kemudian karena kita ingin menguji normalitas, kita perlu klik stem and leaf, kemudian histogram. Nanti akan tampil, dan di sini perlu diklik normality plot with test seperti itu. Tinggal klik continue kalau sudah. Selanjutnya ketika sudah selesai, kita klik OK. Oke, ini data yang sudah muncul dari perhitungan SPSS. Kita bisa lihat di sini jumlah sampel sudah benar 270 dan sudah mengisi 100%, tidak ada kesalahan. Kemudian di sini juga karena tadi mengklik deskriptif, otomatis juga muncul dari mulai mean, median, sampai kurtosis dan skewness-nya seperti apa. Nah, ini kita juga bisa lihat hasilnya. Ini kita bisa menguji normalitas dari statistik misalkan perhitungan dua ini ya, dari Kolmogorov, Smirnov, dan Sapiro-Wicks. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah signifikansinya. Di sini 0,0. Dan di sini juga sama untuk Sapiro-Wicks juga 0,0. Kita bisa lihat ya signifikansinya. Interpretasi seperti apa? Tentu saja kita perbandingkan dengan standar error yang kita gunakan. Kalau dalam konteks penelitian ini saya mengambil 0,05. Nah, itu tentu saja lebih kecil dari ini ya. Jadi maksudnya
signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi untuk standar error-nya lebih besar dari hasil perhitungan ini. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Nah, itu bisa kita juga kuatkan dengan hasilnya. Di sini untuk tampilan histogramnya, di sini bisa dilihat bahwa tidak terdistribusi normal ya. Di sini juga ada untuk QQ plot, kemudian ada juga di sini untuk histogram, QQ plot, kemudian ini terlihat tidak terdistribusi dengan normal juga. Nah, di sini juga untuk kita juga bisa lihat dari data ini, kita bisa lihat bahwa ada plot di luar dari garis. Seharusnya ketika data terdistribusi normal, garis tengah ini juga masih berada di tengah-tengah, bukan berada di bawah seperti ini. Jadi ini kita bisa lihat bahwa ini tidak terdistribusi normal karena ini ya lebih banyak yang di atas garis ini dan masih ada yang di plot-plot titik-titik ini di luar garis seperti itu ya. Ini kita bisa simpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Cukup sederhana, tidak rumit, jadi ini yang bisa digunakan untuk melihat bahwa ini memang data ini masih belum terdistribusi normal sehingga kita perlu menguji dengan statistik non-parametrik. Oke, itu tadi video tentang uji normalitas data yang bisa kita gunakan ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.